Masjid itu bukan proyek dunia Pak Ibu. Karena itu tidak boleh bayar utang di masjid. Pesan pulsa sama teman lupa ketemu, ayo nanti sambil sholat duhur ya di Masjid An-Nur. Begitu duduk dalam masjid lupa dibayar, tidak boleh. Kenapa imam saat sebelum memimpin sholat itu menoleh ke makmum? Itu bukan hanya mengatakan istaqimu, bukan. Apalagi Jumat itu kan namanya dari Islam, asalnya arubah. Arubah itu kumpul untuk berbangga-bangga. Karena orang jahiliyah sepekan kerja, sepekan cari dunia. Sekali lagi maaf, ini kita ikut pengajian di Masjid Megah ini. Masuk masjid kan? Kita jamaah sholat masuk masjid. Kemarin Jumatan masuk. Pertanyaan saya, semua yang masuk masjid ini pakai iman nggak? Itu dulu. Saya ulang nih. Semua yang masuk masjid ini masuknya pakai iman nggak? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Setiap yang masuk pakai iman ini, baknya dipakai nggak? Billah, bak itu ada 14 makna. Ini poinnya. Ada berapa makna? 14. Kalau kita ngaji nahwu, nanti ada kitabnya Alfiyah Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil, tahqiqnya ada Muhyiddin Ad-Darwishi. Di tahqiq itu 14 yang dirinci. Kalau ingin lebih dalam, yang ngaji-ngaji ini ya, yang pesantren dan sebagainya, nanti cari kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu diulas dari huruf alif sampai ya, maknanya apa saja. Bismillahirrahmanirrahim Pak, baknya yang di bismillah itu nanti beda dengan bak yang di ayat wudu. Ayat wudu itu Al-Maidah yang ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ketika mengusap kepala, kenapa ada bak? Basuh wajah nggak pakai bak. Faghsilu wujuhakum. Tangan nggak pakai bak. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika masuk kepala pakai bak. Dari 14 itu ada 3 fungsi bak di situ. Satu istighraq. Istighraq itu semua. Ambil airnya, percikkan, usap dari depan ke belakang. Istighraq semua. Yang kedua at-tahdid ma'at tab'id. At-tab'id ma'at tahdid. Sebagian ada batasnya. Sini. Yang ketiga at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tidak ada batasnya. Ibu pakai jilbab, mau wudhu, tempatnya terbuka, nggak usah buka kerudung Bu. Tidak perlu buka jilbab, ambil airnya, percikan, asal dibasuh bagian kepala yang disebut kepala, sah wudhunya. Itulah bak. Makanya kenapa ada bak? Allah sudah paham. Ada mahasiswa kita di Timur Tengah membahas S3 dengan merangkum huruf bak. Jadi kajiannya huruf bak aja di ayat itu, dapat doktor, Pak Rektor. Tuh yang belum silahkan, ada ta, tha, jim sampai ya tuh, si banyak tuh. Nah sekarang man amana billah itu, man amana billah, baknya di situ apa? Dari 14 ini yang pertama ghayah, menunjuk pada tujuan. Ghayah, tujuannya meningkatkan iman kepada Allah. Jadi bukan sekedar masuk. Saya masuk masjid itu supaya iman saya meningkat, semakin dekat dengan Allah. Tuh. Nah ini masuk masjid, ada yang pengen utangnya lunas. Masuk masjid ada yang pengen lihat ustadznya, yang penting video, foto, selesai. Ayo Bu, ya kan? Berarti belum tampak dari wajah kita, belum tampak di wajahnya tanda-tanda kesuksesan itu. Tinggalkan semua. Siapapun kalau sudah masuk masjid kecil, yang besar hanya Allah. Makanya masjidnya dilekatkan dengan nama Allah. Cek semua kata masjid, selain Masjidil Haram, selain Masjidil Aqsa, itu yang menunjuk pada masjid kalimatnya langsung mudhaf ilaih atau marifat. Dan nama Allahnya muncul. Nama masjid pertama Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Masjidnya punya Allah. Jadi yang dibesarkan di masjid itu cuma Allah saja. Yang lain tinggal.
Makanya cuma masjid yang semua tatanan aturannya diikuti aturan Allah, tak ada aturan manusia. Coba kalau masjid kampus ini Umsida disusun berdasarkan gelar pendidikan. Profesor sub 1, doktor sub 2, S2 sub 3, S1 sub 4. Yang nggak sekolah, mohon maaf dia belakang dekat toilet misalnya kan nggak mungkin. Berdasarkan pangkat, bintang 4, sub 1, tidak ada. Ini kan saya karena ceramah, saya dikasih meja di depan kan. Kalau sudah jamaah biasa, sudah lebur semuanya. Hukum Allah yang berlaku. Karena ketika orang datang itu motivasinya sama semua, ingin mendekati Allah. Itu rumusnya. Kalau sudah dekat, ada di lingkar kedekatan dengan Allah, akses dibuka. Akses dibuka. Anda di kampus mahasiswa dosen, dekat dengan Pak Rektor, akses dibuka. Oh. Itu PDM kalau ingin lancar program, dekati nih PWM nih. Dekat dengan Kapolres, akses dibuka. Dekat dengan wali kota, bupati, akses dibuka. Dekat dengan Allah, akses apa yang sulit bagi Allah? Mudah semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Jangankan yang yahtasib, yang la yahtasib pun dibuka. Kalau apa? Kalau orientasi kita mendekati Allah. Karena itu ketika masuk, yang kita dekati Allahnya, rahmatnya yang kita tuju. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Pertanyaannya, siapa dari sekian yang masuk ke masjid itu tujuannya mendekati Allah itu siapa? Ada yang punya masalah di rumah tangga, ribut dengan istri, tujuannya meninggalkan istri, tidur di masjid. Dikejar debt collector, sembunyi di masjid. Puasa, betul ke masjid, mencari bukaan. Tidak salah, semua berdasarkan niat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau pengen dunia, dapat dunia. Tapi kalau Anda ingin sukses, manfaat, merubah diri, dekati siapa? Allah. Man amana billah. Pertama ghaya, yang kedua langsung cepat saja ilsaq, sampai merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi maaf Bapak, Ibu, antara masuk dengan keluar itu beda. Apapun kegiatannya, termasuk pengajian ini. Awas ya, kalau bikin jadwal pengajian, cari pemateri yang mampu membuat pertama iman kita meningkat, lebih dekat dengan Allah. Itu ukuran standar. Standar itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu. Perhatikan, yarfa'illahu alladzina amanu. Iman dulu. Di pengajian yang baik itu pengajian yang membuat kita semakin kenal Allah, imannya semakin meningkat. Baru ketika meningkat ilmu diberikan. Ya, satu itu ya standarnya. Jadi masuk masjid, orientasi pertama mendekati siapa? Allah. Tujuannya karena siapa? Lillah. Itulah sebabnya ketika masuk yang kita lakukan, kalau kita tidak ada kepentingan mendesak, maka langsung tahiyatul masjid untuk meminta ridha, ya, meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, saya agak cepat ya. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Punya proyek akhirat. Ya, masjid itu bukan proyek dunia Pak Ibu. Karena itu tidak boleh bayar utang di masjid. Pesan pulsa sama teman lupa ketemu, ayo nanti sambil sholat duhur ya di Masjid An-Nur. Begitu duduk dalam masjid lupa dibayar, nggak boleh, keluar lu dari masjid. Nggak boleh ada transaksi dunia di dalam masjid. Karena semua yang berlangsung di masjid itu proyek apa? Proyek akhirat. Jadi kurikulumnya pun kurikulum dijelaskanlah di dalam masjid tentang proyeksi akhirat yang diturunkan ke dunia. Buat kajian yang baik, penjelasan yang baik. 3, saya cepat. Wa aqamas, membuat orang itu nyaman dan benar menunaikan sholat. Saya mau berhenti di sini dengan inti yang paling dalam. Ini jarang disampaikan kajian ini. Mohon fokus ya. Kitabnya agak banyak, jadi saya rangkum dulu. Bapak Ibu, saya mau kasih rahasia.
Tapi tolong jaga, ini diantara kita saja. Sepakat ya? Shh. Karena nggak semua orang dapat ini. Sholat itu, sholat itu, semua bacaan dan gerakannya itu ada maknanya. Saya ulang ya. Sholat itu, seluruh bacaan dan gerakannya itu ada maknanya. Karena itu diikat dengan kalimat iqamah. Kata kerjanya aqama yuqimu, tunaikan sesuai aturan supaya manfaatnya engkau dapatkan. Jadi kalau Anda ingin sholatnya menuntaskan kewajiban saja, yang penting gugur kewajibannya, sudah secara fikih benar dari takbir sampai salam, selesai. Wudu sempurnakan. Tapi kalau Anda ingin mendapat manfaat sholat dan dipraktekkan dalam hidup yang menuntun kita pada kemanfaatan, jadi baik. Awas ya, orang sholat tuh kalau benar, tanda pertamanya berubah jadi baik. Nanti ada ayatnya, Quran surah 29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat kalau benar akan mengantarkan Anda pada kesuksesan dan kebahagiaan. Bahasa Arabnya falah, success and happiness. Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Aflahal mu'minun. Siapa orang yang sukses ini di kalangan beriman? Alladzina hum fi salatihim khasyun. Kalau benar salatnya, doa cepat dikabulkan. Anda masuk masjid ingin berdoa, minta. Jangankan yang biasa, yang menurut orang tidak mungkin, kalau itu manfaat Allah kabulkan. Nabi Zakaria, istrinya, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Tidak mungkin punya keturunan menurut manusia. Minta pada Allah, mintanya saat sholat. Itu mintanya saat sholat. Ketika sholatnya benar, baru berdiri sudah dikabulkan. Itu ada di Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan jawabannya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria itu punya keturunan, istrinya bisa mengandung, mintanya saat sholat. Jadi kenapa sholat ditekankan di sini dan nanti ditempatkan di masjid supaya dididik, supaya diarahkan? Ternyata sholat itu ketika diwajibkan pada kita, Allah ingin merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Anda semuka bumi dan langit tidak sholat, tidak akan meruntuhkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi dipaksa kita sholat supaya kitanya sukses, supaya kitanya bahagia, supaya kitanya jadi baik, Pak, Bu. Makanya dari kecil dididik sholat. Amal pertama yang ditekankan pada para sahabat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji, sholat. Dari 7 tahun tekankan sholat. Anak kita luar biasa di Indonesia, advance. Sudah TK, baru TK sudah manasik. TK Aisyah tuh. Advance kita, baru TK sudah manasik. Ya, sholat. Ya, saya berikan satu ya. Kenapa ada aqamah? Nah, ini fungsi masjid. Jadi sudah khatam harusnya. Dididik di masjid dalam berjamaah supaya tata cara sholat bukan hanya fikihnya saja, secara kehusyuan, kenikmatan, kebaikan terlaksana sehingga mengantarkan pada 3 capaian yang diharapkan tadi. Itulah sebabnya, maaf, kalau masjid pilih imam itu bukan sekedar imam, paham fikih sholat, bacaannya baik, mengerti kondisi jamaah. Contoh, saya berikan 2 saja supaya cepat. Kenapa imam saat sebelum memimpin sholat itu menoleh ke makmum? Tuh, antum kalau nggak ada hadiahnya cepet tuh. Itu bukan hanya mengatakan istau, istaqimu, bukan. Istau, makmum jawab sudah tahu. Tengok siapa yang sholat itu di belakang. Adakah yang kuat berdiri lama? Adakah yang transit? Oh, ini kalau dilihat kebanyakan wajahnya begitu ikhlas.
sehingga dibacakan surat Al-Ikhlas. Karena kalau dibacakan Al-Baqarah hilang makmumnya semua. Kejadian di masa Nabi, ya, konon riwayatnya Muadz bin Jabal diadukan kepada Nabi. Ketika mimpin sholat Isya, beliau baca Al-Baqarah. Jamaah penuh, begitu salam kosong. Itu kejadian di masa Nabi. Jadi kalau ada orang makmum yang kabur karena imamnya baca yang panjang, sanadnya tersambung pada kejadian ini. Ada sanadnya, ilmu bersanad dalam konteks yang negatif. Maka kata Muadz, ini munafik jamaah. Jamaah tersinggung. Anda yang tidak paham keadaan kami. Ribut diadukan pada Nabi. Kata Nabi, kenapa? Kenapa Muadz? Ini saya bacakan Al-Baqarah, munafik ya Rasulullah. Kami tidak munafik ya Nabi, kata yang lain. Ini Muadz yang kepanjangan. Kenapa engkau baca panjang-panjang Muadz? Kata Muadz, ya Rasul, saya sholat di belakang Anda bacanya itu. Kata Nabi, engkau benar ya Muadz, saya baca itu karena makmumnya engkau. Tapi engkau baca itu makmumnya mereka. Maka kita menengok ke belakang tuh untuk melihat siapa makmum di belakang kita. Bijak kita petakan ayat. Untuk itu mohon maaf Bapak Ibu, jamaah itu unik. Jadi imam itu tidak mudah. Begitu kita niat baca Al-Baqarah, di tengah-tengah bisa pindah ke Al-Kautsar. Setelah, betul Pak, silakan pengalaman para imam itu. Kita bisa pindah di tengah-tengah itu. Sudah disiapkan bisa pindah. Itulah dahsyatnya jamaah. Betul, bisa pindah. Dan harus tertata. Karena mesti paham, ada pendidikan. Kenapa? Inilah yang mengantarkan tadi hikmahnya, kesuksesan, kebahagiaan, ada pendidikan kerapian, kebaikan, kemuliaan, dan ada persiapan kepemimpinan. Makanya dulu yang siap-siap jadi pemimpin itu dites dulu, jadi imam sholat. Mimpin sholat berjamaah sudah bagus, apalagi mimpin masyarakat. Dulu saya mohon izin ya, saya waktu mimpin pesantren di Bekasi, itu ada pejabat-pejabat dari satu kementerian sudah purna bakti ke masjid, hebatnya pengen jadi imam. Itu saya sanjung, itu luar biasa Pak mau jadi imam. Cuman memang sayang bacaan belum fasih. Saya bilang begini Pak, bacaan Bapak belum baik, tapi namanya pemimpin, pernah mimpin di kantor, alasannya bagus juga. Justru Ustadz, kami ke depan itu supaya diperbaiki. Oh bagus. Saya bilang Bapak lebat, luar biasa, jarang-jarang ada yang kayak Bapak. Pak, supaya nama baik Bapak terjaga, ini kisah nyata. Sebelum Bapak jadi imam, kita perbaiki dulu bacaannya, Bapak setorkan ke santri supaya saat tampil Bapak bagus. Jadi tidak diperbaiki saat tampil. Bapak tetap jadi imam, kemudian diperbaiki sebelumnya, dalam rangka menunggu itu Bapak imami zuhur dan asar. Yang penting kan status nggak turun. Pejabat kan begitu, yang penting tidak turun jabatannya, tetap jadi imam tapi zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh, santri yang imami. Ketika bagus baru naik. Disebutnya jamaah. Nah, titik pertama ini yang mau saya sampaikan. Apa itu jamaah? Dari kata jama', sifatnya jum'ah, artinya 3. 1, datang berkumpul. 2, mengenali di antara datang yang kumpul. 3, saling mengisi di antara datang yang kumpul. Itulah masjid. Jadi ke masjid itu bukan begini, datang, kumpul, dengar ceramah, pulang, bukan begitu. Datang, sholat, qomat, jamaah, selesai, pulang, bukan begitu. Apalagi Jumat. Jumat itu kan namanya dari Islam, asalnya arubah. Arubah itu kumpul untuk berbangga-bangga. Karena orang jahiliyah sepekan kerja, sepekan cari dunia, tiap akhir pekan kumpul-kumpul di pusat hiburan namanya aswak. Weekendnya itu pesta, mabuk, canda, ngitung harta, update status, jahiliyah. Untuk foya-foya diupdate, ini yang paling kaya, dapat kedudukan. Kalau Anda umrah itu ada tandanya Pak Ibu, kalau nanti umrah di depan Masjidil Haram yang dekat Hotel Hilton yang lama, itu ada kipas angin, area ditutup warna hijau kayak rerumputan. Itu dulu parlemennya Quraisy. 100 orang di situ, itu orang paling kaya Pak. Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Jadi kalau Anda kaya dan menyimpang, sudah ada Abu Jahal dulu. Diabadikan tempatnya. Yang syairnya paling bagus, syu'ara, dapat jabatan.
Tukang tipu, dukun yang punya mantra, kahin, sahir, dapat jabatan, jahiliyah. Dirobahnya di mana? Ketika mereka kumpul, namanya arubah. Islam datang merubah itu. Kumpul tidak dilarang, kumpul silahkan, bersyarikat silahkan, tapi harus ada manfaatnya. Iman menjadi pembeda. Orang beriman itu kumpulnya tidak sama dengan yang belum beriman. Maka turunlah surah 62 Al-Jumu'ah, merubah nama arubah menjadi Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, langsung dirubah arubah dari Jum'ah. Imannya dibawa, dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Nida'il qarib, mutawassit wal ba'id. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk fungsi taukid, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil yang mendekat, jauh, menengah, yang laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatannya. Hei semua orang beriman, dimanapun kau berada, baik engkau dekat, menengah ataupun jauh, siapapun engkau, sepanjang kau punya iman, cara hidupmu mesti beda dengan yang belum punya iman. Tidak dilarang kumpul-kumpul, silahkan datang kumpul, tapi jangan sampai kumpul engkau nggak kenal di antara yang kumpul. Maka jadilah Jum'ah, sifatnya jamaah, datang sholat berjamaah di masjid, kenali. Ini yang duduk samping kanan siapa? Tidak semua yang ada di sini semua dari kota yang sama. Enggak semua dari Sidoarjo semua ini, yang dari Surabaya ada, dari Tuban ada, Gresik mungkin ada yang dari Tangerang nih. Tangerang ini, wajahnya apa saya? Jember tuh. Ada. Kalau tidak saling mengenal rugi, Pak. Nabi itu sampai tahu, Nabi itu sampai paham, setiap subuh tuh tahu, sudut kanan pojok itu tahu Nabi itu, sipulat. Kenal semua. Setelah kenal apa? Duduk, datang, kenali, saling mengisi, buat jaringan, koneksi. Ya, maaf, tidak semua yang datang sakit itu bisa ke rumah sakit. Masjid An-Nur, Pak Rektor bikin database. Jamaah sini siapa saja, yang dokter siapa. Nanti kalau ada orang sakit tak bisa ke rumah sakit, sambungkan ke dokter itu. Yang belum punya pekerjaan, ada pengusaha di sini, silaturahim dengan pengusaha. Mahasiswa-mahasiswa yang sulit, ada dosen, konsultasi ke dosen. Itulah jamaah, itulah Jum'ah. Makanya disebut Jumat berkah. Berkah itu ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya nilai kebaikan dan berlangsung terus secara konsisten. Jadi bukan nasi bungkus. Walaupun tidak salah ada nasi bungkus, itu tidak salah, tapi yang paling penting ada perubahan. Itulah jamaah, itulah masjid. Dulu orang ke masjid begitu. Itu manfaat sholat, disebutnya jamaah, bukan sekedar sholat. Bukan sekedar sholat. Itulah sebabnya kenapa baru nyampe sudah dapat 25 kebaikan. Satu keduanya 100 tahun, dua ke 500 bahkan, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, di hadis Muslim. Itu Pak Bu. Oh, jangan-jangan ini kumpul nggak kenal. Buat database. Nanti bikin aplikasi kalau perlu. Titik poinnya masjid. Yang jualan beras siapa? Yang jual sayuran siapa? Nanti hidupkan masjidnya. Klik, belinya dari situ. Ekonominya jalan. Bikin aplikasi. Di masjid kami di Bekasi itu ada namanya program ojek soleh. Yang ojek itu yang besar-besar kita tepikan, yang kecil yang lokal kita masukkan aplikasi, dibuatkan fingerprint di masjid, di tempat wudhu khusus tukang ojek. Tuh, masuk, yang daftar masuk, dia fingerprint. Jadi kalau saya ini tidak bisa karena nggak bisa ngojek. Silahkan coba lagi, dicoba berulang-ulang nggak bisa. Tukang ojek masuk, begitu mereka fingerprint tercatat, setiap bulan dapat sembako dari masjid. Zisnya jamaah diputar, modalnya 0, dia narik, dapat keuntungan 30% simpan di masjid tabungan, 70% dibawa pulang. Kalau makmur 30% subsidi bagi yang lainnya, diputar semua. Informasi masuk, layanan masuk, bikin aplikasi, namanya glokalisasi, gerakan lokal untuk menginspirasi. Itu buat. Nah, masjid begitu, revitalisasi itu begitu, Ustaz Fatur tuh.
Ya, jadi bukan sekedar datang, kenalan, catat, bikin database, sambungkan. Jadi ini pusat. Dulu pusatnya di masjid. Karena itu setelah aqamah shalah wa ataz zakah, tata kelola keuangan. Di masjid itu dikelola keuangan. Bukan urusan kotak berjalan. Itu bukan mobil-mobilan tuh kalau ada yang jalan tuh. Jangan, bukan. Ya. Itu bukan, itu manajemen latihan, manajemen keuangan. Makanya dikelola. Dan diperjelas itu, yang zakat mana, yang infak mana, yang sedekah mana. Jangan sampai orang keluarkan uang zakat di kotak infak. Coba saya tanya, infak itu yang prioritas berapa? 5 kan? Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat berapa? 215. Arahnya bagaimana? Dipetakan, ada pendidikannya, ada ruang zakatnya, ada zakat corner, infak corner, sudutnya ada, digitalnya ada, karena eranya sudah digital. Orang sekarang aja maksiat pakai digital. Sekarang ada maksiat online sekarang itu. Ya, itu sudah hadis Nabi. Nanti ada kajian terpisah. Ya. Nanti kita di Majelis Tabligh para dai nanti saya keluarkan tuh. Ada hadisnya. Ini cuma di Islam ada hadis 15 abad yang lalu Nabi menyampaikan, mengisyaratkan akan ada perubahan era kepada era digital. Tandanya pasar mudah diakses, taqarrubul aswaq. Waktu semakin cepat terasa. Dan saat yang bersamaan fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin tersebar. Sama saya juga begitu. Ya, tiba-tiba ada video Ustadz Adi sedang mengendorse program garam ruqyah. Videonya saya, gambarnya saya, suaranya seperti suara saya. Saya urut-urut ke belakang evaluasi. Ternyata saya tidak pernah membahas ceramah tentang garam. Tapi bisa muncul garam ruqyah. Ya, yang terakhir agak lebih sadis itu, masalah akidah itu bahaya itu ya, hati-hati. Itu kembali nanti nyari kalimatnya ke yang menyampaikan. Balik lagi ke sini. Itu satu tuh. Jadi revitalisasi itu bukan cuma datang dan pulang, tidak. Yuk kita kenalan nih, bikin jaringan. Nih kalau perlu Pak, bikin daftar online nih. Jamaah mau datang itu isi. Ada database-nya dari mana tuh. Satukan profesinya apa, bikin grup. Ya, ini sekitaran Masjid An-Nur, sekitaran komplek kampus, ada pengusaha A, B, C, D, E. Ini yang di kebun, ini yang dagang. Masukkan, begitu masuk, klik, absennya masuk. Yang belum ke masjid, sapa. Datangi. Ya. Apa hukumnya tetangga masjid gak ke masjid? Apa hukumnya? Haram, bakar rumahnya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ada satu komplek, ini sebelum terakhir ya saya tutup. Ada satu tempat, ini cerita saja, masjidnya besar, elit seperti ini. Yang ke masjidnya sedikit, muslimnya banyak. Di komplek itu kurang lebih 70%, 80% muslim. Diadukan pada salah satu ustadznya, Ustadz ini gini, jamaahnya ada. Oh, udah tengok aja, bawa buah. Hari Sabtu ditengok ke rumahnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak tumben, iya. Saya pikir Bapak sakit, nggak kelihatan di masjid, datang pakai buah tuh. Dilihat kan? Itu besoknya langsung ada di masjid. Kumpul revitalisasi. Doakan, mintakan. Terakhir, pengaturan keuangan dikelola walam yakhsha illallah. Semua ditujukan karena siapa? Allah.